Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Maaf, ini suaranya enggak ke atas kan ya? Enggak ya? Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Babus Salam. Ini tentu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kuat di luar sana tapi tidak bisa ke masjid dan tidak mau ke masjid, jemaah rahimakumullah. Ada juga orang yang mau ke masjid tapi tidak memiliki kekuatan dan kemampuan. Kita diberikan nikmat kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk datang ke masjid. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Ada orang datang dan bisa dengan tenaganya naik ke puncak gunung, tapi dia berat sekali untuk datang ke masjid. Ada juga orang yang berjam-jam olahraga, jemaah rahimakumullah, dan setelah olahraga dia mengalami kecapean yang luar biasa, tapi dia bisa melakukan itu, namun dia tidak ke masjid. Nah, maka kita yang diberikan nikmat oleh Allah bisa datang ke masjid, duduk di dalam majelis ilmu, nikmat yang semacam ini harus kita syukuri kepada Allah, sehingga nikmat ini semakin ditambah oleh Allah. Jemaah rahimakumullah, baru saja kita memasuki bulan Rabiul Awal, dan hari ini kalau tidak salah kita memasuki hari yang ketiga dari bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal menurut pendapat yang masyhur merupakan bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tema kita pagi hari ini mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dekat. Kita sering mengaku cinta kepada beliau karena memang kita wajib mencintai Rasulullah, ya. Sedangkan mencintai teman, mencintai orang-orang sekitar itu tidak wajib, Bapak Ibu. Ya kan? Yang wajib adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi daripada mencintai diri kita, anak kita, kemudian orang tua kita, bahkan seluruh manusia. Adapun selain Rasulullah, kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita. Kata Nabi, tidaklah kalian beriman kecuali kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian dan mencintai keluarga kalian. Sedangkan untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak boleh kita samakan dengan cinta kepada diri kita, anak kita, dan orang tua kita. Harus lebih daripada kecintaan kita kepada mereka, ya. Maka Nabi mengatakan, tidaklah beriman seseorang itu kecuali dia mencintaiku melebihi cintanya dia kepada dirinya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Dan salah satu tanda cinta, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, salah satu tanda cinta adalah
kita berusaha untuk mengenal orang yang kita cintai. Ya. Kita mengaku cinta Nabi, tapi kita tidak berusaha mengenal bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta yang palsu, cinta yang dusta, jemaah rahimakumullah. Mengaku cinta itu gampang. Semua, bahkan anak kecil pun bisa mengatakan aku cinta Rasulullah. Ya. Tapi membuktikan cinta itu yang tidak gampang, jemaah rahimakumullah. Ya. Salah satu pembuktian cinta kita kepada Rasulullah adalah kita berusaha untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dekat dalam kehidupan kita. Bahkan ulama mengatakan tidak pantas kita mempelajari sejarah tokoh-tokoh dunia sebelum kita mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, yang ingin saya bahas pagi hari ini yaitu dari sisi keseharian Rasulullah, bukan dari sejarah hidup beliau, ya, mulai dari lahir, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, jadi nabi, hijrah sampai wafat. Pembahasannya bukan di situ, tapi kita lebih mempelajari tentang bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita akan mulai dari beliau bangun tidur, Bapak Ibu. Beliau bangun tidur di sepertiga malam, karena memang Allah merintahkan beliau untuk sholat tahajud, sebagaimana surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad, qumil laila illa qalila, bangunlah engkau di waktu malam, illa qalila, kecuali sedikit yang kau gunakan untuk tidur. Jadi kalau tidur itu waktunya 8 jam, Nabi bangunnya 6 jam, tidurnya cuman 2 jam, Bapak Ibu. Au nisfahu, atau setengahnya, berarti tidurnya 4 jam, sholat tahajudnya 4 jam, jamaah rahimakumullah. Au nisfahu awinqus minhu qalila, atau lebih sedikit, berarti sepertiga, jamaah rahimakumullah, ya. Jadi kadang Nabi tidurnya lebih panjang dibandingkan sholat tahajudnya, kadang sama, kadang sholat tahajudnya lebih panjang dibandingkan tidurnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat tahajud, ya, kadang beliau berdiri amat sangat lama sehingga kakinya pecah-pecah, keluar darah, Bapak Ibu, karena darahnya turun ke bawah semua, kakinya bengkak, jemaah rahimakumullah. Hal tersebut ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ada apa ini? Bukankah dosa engkau telah diampuni oleh Allah? Kata Nabi, afalan akuna abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi juga pernah sholat malam, dari awal sholat sampai masuk waktu subuh beliau menangis sejadi-jadinya sampai dadanya basah, ya. Kita kuat menangis, jamaah rahimakumullah, paling setengah jam, itu pun menangisnya kita karena urusan dunia. Tapi Nabi SAW menangis dari awal sholat malam sampai masuk waktu subuh, sehingga dadanya basah, Bapak Ibu, ya, menunjukkan tangisan Rasulullah itu sangat luar biasa. Lalu ditanya oleh Aisyah, ada apa engkau wahai Rasulullah? Bukankah dosa engkau telah diampuni yang lalu maupun yang akan datang? Karena Aisyah menganggap tangisan Nabi itu seperti tangisan orang yang melakukan dosa besar. Kemudian apa kata Rasulullah? Afalan akuna abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ternyata Nabi nangis semalaman itu karena membayangkan betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada beliau. Coba, pernah gak kita duduk sendiri lalu membayangkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Nah, dengan begitu kita akan terharu, Bapak Ibu. Kita mikir, dulu saya gak punya rumah, dikasih rumah sama Allah. Dulu saya sempat sakit, hampir mati karena sakit itu, dikasih sembuh dan selamat sampai sekarang. Dulu saya nggak punya kendaraan, dikasih kendaraan sama Allah. Dulu nggak punya anak, dikasih anak sama Allah.
Dulu nggak punya pasangan, dikasih pasangan oleh Allah, ya kan? Dulu saya nggak tahu apa-apa, kemudian diberitahu apa-apa oleh Allah. Dulu saya nggak benar, kemudian dituntun oleh Allah ke jalan yang benar, ya kan? Nikmat yang semacam ini perlu kita bayangkan, dan seperti itulah yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menangis semalaman. Lalu Bapak Ibu, dikatakan dalam riwayatnya bahwa ringkas cerita setelah Nabi sholat malam atau sholat tahajud, biasanya Nabi tidur lagi. Jadi sunnahnya habis tahajud tidur lagi menjelang masuknya waktu subuh. Tapi apabila beliau tidak tidur, maka beliau istighfar di waktu sahur sampai masuknya waktu subuh. Tapi lebih sering Nabi SAW tidur setelah sholat tahajud. Tujuannya supaya nanti bangun subuhnya segar. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, supaya tidak kelihatan sholat tahajud, ya kan? Ibarat orang kayak habis sholat tahajud tidur, kemudian dia ke masjid, orang memandangnya, oh itu kayaknya nggak sholat tahajud tuh, karena mukanya masih kusut, baru bangun tidur. Padahal dia sholat tahajud, jamaah rahimakumullah. Namun setelah sholat tahajud itu dia tidur kembali. Itu manfaat tidur setelah sholat tahajud sebelum masuk waktu subuh, Bapak Ibu. Kemudian jamaah rahimakumullah, kadang Nabi membangunkan istrinya untuk sholat tahajud, tapi kadang Nabi tidak membangunkan istrinya. Dilihat oleh Nabi, bila istrinya tidur sangat nyenyak kemudian capek, maka sama beliau tidak dibangunkan. Tapi bila istrinya tidak capek, ya kan, tidak ada kegiatan yang membuat capek dalam seharian, maka Nabi SAW biasanya membangunkan istrinya, ya. Lalu jamaah rahimakumullah, setelah Nabi sholat tahajud kemudian tidur, Nabi akan terbangun ketika azan subuh dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah, ya. Nabi pun bangun, dan pertama yang beliau lakukan jamaah rahimakumullah ketika beliau bangun adalah mengusap wajah. Jadi mengusap wajah dulu, baru setelah itu ambil siwak dan bersiwak. Makanya Nabi sebelum tidur itu selalu sedia siwak di sampingnya. Nabi bersiwak, setelah bersiwak Nabi membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kemudian beliau menjawab azannya Bilal. Itu sunnahnya demikian, Bapak Ibu. Jadi bangun dulu, kemudian kalau panjenengan punya siwak, bersiwak, lalu baca doa, setelah itu jawab adzan. Jangan langsung ke kamar mandi. Sebagian kita kan langsung ke kamar mandi, ya kan, tanpa menjawab adzan. Harusnya jawab adzan dulu. Pokoknya kalau panjenengan beraktivitas, jangan berwudu dulu ketika ada adzan dikumandangkan, tapi diam, jawab adzan itu. Setelah selesai adzan, baca doa adzan, kemudian setelah itu baru bersuci. Jamaah Allah, mandikah atau hanya berwudu? Itu yang dilakukan oleh Nabi. Setelah selesai adzan, beliau bangkit dan bergegas untuk mandi biasanya, jika ada hajat untuk mandi, Bapak Ibu. Tapi bila tidak ada, maka beliau hanya berwudu. Terkadang jamaah rahimakumullah, walaupun tidak sering ya, Nabi itu pernah langsung sholat tanpa berwudu, padahal sebelumnya tidur. Jadi habis sholat tahajud Nabi kan tidur, kemudian adzan subuh Nabi bangun langsung sholat sunnah qabliyah subuh. Karena sholat sunnah qabliyah subuh ini kan sunnah dilakukan di rumah. Lalu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tadi panjenengan tidur. Maksud Aisyah, kenapa engkau tidak berwudu terlebih dahulu? Apa jawaban Nabi? Mataku memang tidur tapi hatiku terbangun. Ya, mataku memang tertutup tapi hatiku terbuka. Nah, ini namanya khususiyah, kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Nggak boleh kita tiru-tiru. Ya, panjenengan tidur ngorok terlentang, kemudian bangun-bangun langsung ke masjid sholat, ditanya kenapa enggak wudu? Oh, kamu enggak baca hadis berarti.
Inilah pentingnya ngaji, ada guru yang membimbing jemaah rahimakumullah. Kemudian jemaah rahimakumullah, setelah sholat qabliyah subuh, Nabi melakukan sholat qabliyah subuh itu segera. Jadi habis adzan, Nabi baca doa adzan, kemudian berwudu, setelah itu langsung sholat qabliyah subuh. Nah, setelah sholat qabliyah subuh, bila istrinya sudah bangun, jemaah rahimakumullah, maka Nabi akan berbincang-bincang dengan istrinya. Jadi sebelum ke masjid, Nabi bincang-bincang dulu sama istrinya. Subhanallah. Nabi membuka membuka hari dengan memberikan kata-kata indah kepada istrinya, ya kan? Kemudian apabila istrinya masih tidur, maka biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam habis salat qabliyah subuh itu berbaring dengan bagian sebelah kanan. Berbaring di tempat sholatnya, berbaring dengan bagian sebelah kanan. Itu kalau istrinya masih tidur. Ya. Nanti ketika Nabi mau berangkat ke masjid, jemaah rahimakumullah, Nabi sudah meyakini bahwa jemaah sepertinya sudah banyak, ya kan? Itu biasanya Nabi masuk kamar istrinya. Kalau istrinya belum bangun, Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tidur di sampingnya. Nah, akan tiduran, bukan tidur ya, tiduran di sampingnya. Itu cara Nabi membangunkan istrinya. Subhanallah. Kalau panjenengan bangunkan istri gimana? Hah? Karena istrinya bukan Aisyah ya. Dan suaminya juga bukan Nabi. Jadi cara Nabi membangunkan istrinya itu enggak ditepuk-tepuk. Tapi Nabi tiduran di sampingnya. Sehingga istrinya merasa ada Nabi, maka istrinya terbangun. Jamaah rahimakumullah. Nah, betapa lembutnya Nabi kepada istrinya. Dan Nabi memerintahkan kita untuk lembut. Kata Nabi, innallaha yuhibbur rifq, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan Allah mencintai kelembutan. Jamaah rahimakumullah. Nah, maka istrinya bangun, Bapak Ibu. Lalu apabila jamaah sudah banyak berkumpul di masjid, maka sahabat Bilal bin Rabah akan memberitahu Rasulullah dari balik jendela. Sahabat Bilal akan berkata, ya Rasulullah, sholat sudah boleh dilaksanakan. Maka Nabi SAW keluar, Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum keluar ke masjid, Nabi mencium kening istrinya dulu. Nah, subhanallah. Kalau kita mencium kening istri itu mau kemana tuh? Mau haji, mau umroh, mau keluar negeri kan, baru cium kening istri. Tapi Nabi SAW mau ke masjid mencium kening istrinya. Inilah yang dijadikan dalil oleh Imam Malik bahwa suami menyentuh istri itu wudunya tidak batal. Tapi dalam mazhab Syafi'i batal. Karena mazhab Syafi'i berspekulasi bahwa Nabi mencium kening istrinya itu pakai penghalang. Nah, itu perbedaan pendapat biasa Bapak Ibu. Ya kan? Monggo panjenengan mau ikut Imam Syafi'i benar, mau ikut Imam Malik juga benar, jamaah rahimakumullah. Tapi kalau panjenengan ikut Imam Malik, sebagaimana yang saya sampaikan, panjenengan wudunya harus tadlik. Tadlik itu digosok, ya, ditekan-tekan anggota wudunya, tidak hanya disiram, tapi harus tadlik. Karena dalam mazhab Syafi'i, wudu dengan cara, dalam mazhab Maliki, wudu dengan cara tadlik itu wajib. Dalam mazhab Syafi'i enggak harus tadlik, enggak harus digosok, tapi pokok basah. Panjenengan pakai keran, kakinya ditendang-tendang airnya itu udah cukup dalam mazhab Syafi'i, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, Nabi keluar menuju masjid karena rumah Nabi dekat banget dengan masjid, bahkan berdampingan dengan Masjid Nabawi. Nabi keluar. Ketika Nabi keluar lalu masuk masjid, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berdiri merapikan safnya. Lalu sahabat Bilal bin Rabah mengumandangkan iqamat, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah
para sahabat berdiri, Nabi maju ke tempat pengimaman. Nabi meluruskan shaf dan merapatkan shaf jamaahnya. Terkadang dalam suatu riwayat ketika Nabi SAW keluar menuju masjid, rambutnya dalam keadaan basah, Bapak Ibu, basah, airnya masih menetes. Dan Nabi biasa, ya jamaah rahimakumullah. Bahkan pernah ketika Nabi SAW sudah berdiri di tempat pengimaman, mau takbiratul ihram, barisan sudah rapi, sudah lurus, sudah rapat, ya kan? Tiba-tiba Nabi ingat bahwa beliau junub tapi belum mandi. Ya, maka Nabi berkata kepada para jamaahnya, tetaplah kalian di tempat kalian. Saya mau pulang dulu sebentar, kata Nabi. Saya junub tapi saya lupa belum mandi. Maka Nabi pulang ke rumahnya, mandi, setelah itu masuk lagi ke masjid menjadi imam. Subhanallah. Nabi tidak malu, jamaah rahimakumullah. Karena semua yang dialami oleh Nabi itu ada hikmah syariatnya. Hikmahnya apa? Bahwa orang junub tidak boleh sholat kecuali dia sudah bersuci dengan mandi, Bapak Ibu. Ya kan? Maka sahabat menunggu sampai Nabi selesai mandi, kemudian Nabi menjadi imam untuk mereka. Ya. Kalau ada imam sekarang seperti itu, kita tunggu nggak? Kita tinggal, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Beda. Sebab imamnya bukan Nabi, ya. Ustadznya telat aja ditinggal. Apalagi ustadznya bilang saya junub, saya mau mandi dulu. Wah, itu tambah nggak dipakai ustadznya, Bapak Ibu. Sekarang ini kan iqamat bukan bergantung kepada datangnya imam, tapi bergantung kepada jam digital. Kalau jam digitalnya iqamatnya sudah habis, waktu iqamatnya sudah habis, maka dikumandangkan iqamat itu walaupun imamnya belum datang. Kemudian ringkas cerita Bapak Ibu, setelah selesai sholat subuh berjamaah, Nabi menghadap ke makmumnya, Nabi berzikir. Setelah selesai zikir, Nabi SAW kadang bercakap-cakap dengan para sahabatnya. Ya. Apabila tidak ada yang ingin disampaikan oleh Nabi, maka Nabi setelah zikir sholat subuh, biasanya Nabi zikir pagi sampai datangnya waktu syuruk, jamaah rahimakumullah. Tapi apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan, maka Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya. Kata para sahabat, tidak ada nasihat yang paling menyentuh kami, yang paling menggugah hati kami melebihi nasihat Nabi setelah sholat subuh. Bahkan banyak para sahabat ketika Nabi menyampaikan nasihat, ya, ada di antara mereka yang bergetar hatinya kemudian menangis, Bapak Ibu. Kemudian jamaah rahimakumullah, terkadang Nabi juga bertanya kepada mereka, ya. Nabi juga bertanya kepada mereka dengan pertanyaan, adakah di antara kalian yang sakit sehingga aku dapat menjenguknya? Adakah di antara kalian yang meninggal dunia sehingga aku dapat mengantarkan jenazahnya? Kemudian, adakah di antara kalian yang butuh bantuan sehingga aku bisa menolongnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang juga beliau bertanya kepada para sahabatnya setelah sholat subuh, adakah di antara kalian yang bermimpi? Ceritakan kepadaku, aku akan menafsirkan mimpi kalian. Maka sahabat bercerita, ya Rasulullah SAW, malam saya bermimpi begini. Kata Nabi, oh itu bunga tidur, gak apa-apa. Kalau mimpi buruk, maka Nabi SAW berkata kepada sahabat itu, hendaklah bila kau bermimpi buruk, kau meludah dengan sebelah kanan, meludah di bagian sebelah kanan, tapi meludah itu tidak keluar ludahnya, Bapak Ibu. Jadi habis bangun tidur mimpi buruk kan, maka meludah sebelah kiri, sebelah kiri 3 kali tanpa mengeluarkan ludah, jemaah rahimakumullah. Kemudian berlindung kepada Allah, merubah posisi tidur dan jangan menceritakan kepada siapapun, maka mimpi buruk itu tidak akan membahayakan kalian, kata Nabi. Kemudian jemaah rahimakumullah, bila tidak ada lagi yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya,
dan waktu syuruk belum tiba, maka Nabi akan mengisi waktunya dengan zikir pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah, kami berada di waktu pagi dan semua kerajaan milik Allah SWT, dan seterusnya. Nah, nanti ketika waktu syuruk sudah datang, Bapak Ibu, maka Nabi SAW akan melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat. Nah, setelah sholat syuruk 2 rakaat, barulah beliau bangkit menuju rumah istrinya. Rumah istri Nabi itu kecil, mungkin seukuran kamar kita, jemaah rahimakumullah, ya kan? Jadi masing-masing istrinya itu punya rumah sendiri-sendiri. Siapa yang dijadwal pada hari itu, disitulah Nabi akan datang. Bila hari itu jadwalnya Aisyah, maka Nabi akan datang ke rumah Aisyah. Bila hari itu jadwalnya Hafsah, maka Nabi akan datang ke rumahnya Hafsah, jemaah rahimakumullah. Nabi datang, sebelum masuk rumah Nabi biasanya bersiwak dulu. Setelah bersiwak, beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum kaifa antum ya ahlal bait. Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian wahai ahlu bait. Nah, beliau masuk, jamaah rahimakumullah. Kemudian beliau masuk ke kamar istrinya dan beliau bertanya kepada mereka, apakah kalian mempunyai makanan? Apabila mereka itu menjawab tidak ada, maka Nabi berkata apa? Faidzan ana shaim. Oh, kalau begitu aku puasa saja hari ini. Subhanallah. Betapa lembutnya hati Nabi. Semalaman sholat tahajud, Bapak Ibu. Kemudian tidur lagi sebelum subuh, bangun subuh ke masjid sampai masuk waktu syuruk. Itu tentu lapar, jemaah rahimakumullah. Datang ke rumah tanya makanan, tapi makanan tidak ada. Nabi menjawab apa tadi? Faidzan ana shaim. Oh, kalau begitu aku puasa, kata Nabi. Ya. Nabi betul-betul tidak memberatkan istrinya, tidak merepotkan istrinya. Tapi apabila ada makanan, maka disuguhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuguhkan biasanya bubur kurma yang disuguhkan, atau biasanya bubur susu, Bapak Ibu. Tapi bila nggak ada, Nabi puasa. Nanti siang-siang ada orang ngantar makanan, Nabi membatalkan puasanya, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkrama dengan istrinya, kira-kira jam 7 atau jam setengah 8, Bapak Ibu, itu Nabi kembali ke masjid. Waktu syuruk Nabi pulang ke rumah, nanti jam 7 atau jam setengah 8 Nabi kembali ke masjid, jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi melaksanakan sholat tahiyatul masjid di sebuah tiang yang disebut dengan Sariyatul Muhajirin. Nah, di tiang itu Nabi sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah sholat tahiyatul masjid, Nabi duduk di dinding kamarnya Aisyah, yang mana kamarnya Aisyah itu satu dinding dengan masjid, Bapak Ibu. Ya, satu dinding dengan masjid. Nabi duduk di dinding kamarnya Aisyah. Lalu kemudian para sahabat berdatangan. Jadi mereka udah tahu kapan harus bertemu Nabi, kapan harus berbincang-bincang dengan Nabi dalam waktu yang cukup lama, yaitu pada waktu duha, sekitar jam 7, jam setengah 8, jam 8, Bapak Ibu. Mereka berbondong-bondong datang ke masjid. Bila yang datang itu banyak, maka Nabi membuat lingkaran berbaris-baris. 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran. Tapi bila yang datang sedikit, maka Nabi memerintahkan mereka untuk mendekat kepada Nabi. Betul-betul dekat, sehingga tidak ada jarak antara Nabi dengan mereka. Jamaah rahimakumullah. Sampai-sampai ketika tamu dari luar datang, mereka bingung yang mana namanya Muhammad. Karena nggak ada jarak antara Nabi dengan para sahabat. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk apa mereka datang kepada Nabi di waktu duha? Bermacam-macam. Ada di antara mereka hanya sekedar datang saja ingin mendengarkan wejangan Nabi, ya kan? Ingin mendengarkan nasihat Nabi. Dan ketika Nabi menyampaikan nasihat, kata sahabat, Nabi itu menyampaikan dengan bahasa yang fasih,
kemudian dengan bahasa yang pelan, ucapan yang pelan dan tidak terbata-bata ya, enggak begitu, tapi pelan dan diucapkan per kata. Saya berwasiat kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Jadi perkata dan disampaikan dengan lembut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Sehingga apabila sahabat ingin menghitung kata yang diucapkan Nabi, maka mereka dapat menghitungnya. Ya kan? Beda dengan saya. Saya menyampaikan kata-kata cepat jemaah rahimakumullah, sehingga panjenengan tidak bisa menghitung kata-kata yang saya sampaikan. Tapi para sahabat ketika bersama Nabi, mereka bisa menghitung kata-kata yang diucapkan oleh Nabi. Saking pelannya Nabi dalam menyampaikan. Terkadang Nabi SAW mengulang ucapannya sebanyak 3 kali, Bapak Ibu. Nah, ada pula di antara mereka jemaah rahimakumullah, ketika datang ke majelis duha, mereka membawa beberapa tandan kurma. Jadi datang ke majelis bawa tandan, itu kebiasaan para sahabat. Makanya kalau datang ke majelis ilmu itu, kalau ngikuti para sahabat, Bapak Ibu, panjenengan nggak datang kosongan. Datang bawa buah, bawa pisang. Sekarang musim jeruk, bawa jeruk, bawa mangga, jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi akan makan bersama-sama dengan mereka. Sebelum makan Nabi berdoa, mendoakan Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkahi buah-buahan kami. Ya. Ada pula di antara para sahabat jamaah rahimakumullah, ketika datang itu bawa makanan kambing bakar, ya kan? Kemudian dimakan bersama-sama oleh Rasulullah dengan para sahabatnya. Ya. Dan Nabi makan satu talam dengan mereka, nggak ada yang dikhususkan untuk Nabi. Oh, tolong disendirikan buat saya, nggak begitu. Ya, Nabi makan bersama-sama dengan mereka. Ini menunjukkan kerendahan hati Rasulullah dan ketawaduan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada pula di antara para sahabat ketika datang di majelis duha itu, mereka membawa anak bayinya. Untuk diapain itu? Untuk ditahnik. Ditahnik itu dikunyahkan kurma lalu dimasukkan ke mulut bayinya. Siapa yang mengkunyahkan kurma? Rasulullah. Dikunyahkan kurma oleh Rasulullah. Setelah lembut, maka sama Nabi diambil dengan jari apa namanya ini? Jadi kelingkingnya diambil, Bapak Ibu, diambil begini, kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi itu, sehingga bercampurlah ludah Nabi dengan ludah bayi itu, dan yang masuk ke dalam tubuh bayi itu adalah bukan hanya ludah dia, tapi ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi memberikan nama kepada anak itu, kadang dikasih nama Ibrahim, kadang dikasih nama Abdurrahman, Abdullah, jamaah rahimakumullah. Nah, lalu setelah itu Nabi mendoakan keberkahan untuk anak tersebut, ya. Lalu jamaah rahimakumullah, terkadang ada tamu-tamu dari luar datang, dari luar Madinah datang kepada Nabi ya di waktu duha. Bila mereka tiba di waktu malam, mereka akan istirahat dulu menunggu waktu duha, karena mereka tahu kapan bisa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tamu itu datang, Nabi akan menyambut mereka dengan ucapan marhaban bil wafdi ghaira khazaya wala nadamah. Selamat datang wahai utusan yang datang tanpa paksaan dan datang tanpa penyesalan, ya. Nabi duduk setara dengan mereka. Tidak ada tempat duduk khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah selesai majelis, Bapak Ibu, maka Nabi menutup majelisnya dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, dan seterusnya, jemaah rahimakumullah. Lalu setelah selesai majelis duha, ngapain Nabi? Nah, dikatakan dalam riwayatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeliling di kota Madinah. Kalau ada yang meninggal, Nabi akan datang berkunjung, bertakziah dan mengantar jenazahnya. Kalau ada yang sakit, maka Nabi berkunjung menjenguk yang sakit, ya kan? Kemudian terkadang Nabi
bersilaturahim, Bapak Ibu. Kemudian kadang Nabi datang ke perkebunan kota Madinah, kadang Nabi SAW datang ke pasar untuk melihat transaksi di pasar. Bila Nabi melihat ada keburukan, ada penipuan, maka Nabi memperingatkan mereka. Jamaah rahimakumullah. Nah, nanti sekitar jam 10 atau jam setengah 11 di jam kita, ya kan, Nabi akan kembali ke rumah istrinya. Siapa yang mendapatkan jatah pada hari itu, Nabi kembali ke rumah dia. Kalau hari itu yang mendapatkan jatah adalah Aisyah, maka Nabi pulang ke rumah Aisyah. Jamaah rahimakumullah. Terkadang Bapak Ibu, istri Nabi itu berkumpul dalam satu rumah. Jadi misalnya sekarang jadwalnya siapa? Hari Sabtu. Oh, sekarang jadwalnya Nabi berada di rumah Aisyah. Maka istri-istri yang lain berkumpul di rumah Aisyah. Pernah istri Nabi itu berkumpul di rumah Aisyah. Istri-istri Nabi berkumpul di rumah Aisyah. Lalu ketika Nabi SAW datang, ya kan, pertama yang dipegang oleh Nabi tangannya adalah tangannya Maria, bukan tangannya Aisyah. Padahal waktu itu jadwalnya Aisyah. Tapi pertama yang dipegang oleh Nabi tangannya siapa? Tangannya Maria Qibtiyah, Bapak Ibu. Lalu Aisyah cemburu dan Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ini Maria." Dia menunjuk dirinya. Jangan hanya Maria saja yang dipegang, harusnya saya yang pertama dipegang. Makanya istri Nabi yang paling pecemburu itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Aisyah dan Maria ini sempat bertengkar mulut, Bapak Ibu. Ya kan? Sebelum salat duhur mereka sempat bertengkar mulut. Itu istri Nabi loh. Ya kan? Makanya saya baca hadis ini nggak mau nikah lagi saya. Tapi baca hadis yang lain malah pengen nikah lagi. Nah, maka jemaah rahimakumullah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkrama dengan istrinya. Nah, menjelang masuknya waktu zuhur, biasanya beliau melakukan qailulah. Qailulah itu dari kata qalil. Kalau qalil sedikit, kalau qailulah lebih sedikit. Qailulah itu adalah tidur sebentar sebelum zuhur. Kalau setelah zuhur bukan qailulah namanya. Ya. Qailulah itu sebelum zuhur, karena setan kata Nabi tidak tidur qailulah. Tidurlah kalian qailulah, karena setan tidak tidur qailulah. Sebelum zuhur Nabi tidur sejenak, mungkin 15 menit sebelum zuhur. Dan memang ada penelitian Bapak Ibu ya, bahwa tidur siang itu dapat menyehatkan jantung. Tidur siang, Nabi itu tidur 3 kali. Tidur sebelum zuhur, tidur setelah isya, dan tidur setelah sholat tahajud sebelum subuh. Hampir rutin Nabi melakukan tidur seperti itu. Jemaah rahimakumullah. Tidur siang dapat menyehatkan jantung. Ya kan? Dan orang yang tidurnya teratur, Bapak Ibu, itu cenderung hidupnya sehat. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kalau tidurnya dari jam 10 sampai zuhur itu bukan qailulah namanya. Apa namanya itu? Itu kasirah itu. Banyak. Qailulah itu sebentar, sekitar 15 menit sebelum zuhur. Kemudian jemaah rahimakumullah, apabila Bilal mengumandangkan azan zuhur, maka Nabi bangun dari tidur siangnya. Karena Bilal ini ketika mengumandangkan azan suaranya melengking, tinggi, panjang. Dan lurus azan di zaman Nabi itu. Allahu Akbar. Lurus, nggak ada cengkok-cengkoknya. Yang ada cengkoknya kan belakangan ini Bapak Ibu. Ya kan? Panjenengan kalau datang di negara Arab, itu ada satu daerah azannya masih sama seperti di zaman Nabi. Lurus saja. Ya kan? Tinggi, lurus, jamaah rahimakumullah. Sehingga waktu itu Nabi terbangun dari tidur siangnya. Beliau menjawab azan terlebih dahulu, kemudian berwudu, lalu sholat qabliyah zuhur 4 rakaat. Kata Nabi, jangan kau tinggalkan sholat qabliyah zuhur 4 rakaat, karena ketika matahari tergelincir
saat itu pintu-pintu langit sedang dibuka oleh Allah. Ada 4 waktu Bapak Ibu di mana pintu-pintu langit dibuka oleh Allah kalau kita berdoa pada waktu itu mustajab. Yang pertama ketika matahari tergelincir, ya kan? Yang kedua jamaah rahimakumullah, ketika azan, mau azan maghrib, azan isya, azan subuh, azan duhur, azan asar, pintu langit sedang terbuka. Kemudian yang ketiga, ketika menunggu sholat berikutnya, panjenengan habis sholat maghrib, nunggu sholat isya, berzikir kepada Allah di masjid atau ikut pengajian, itu pintu langit sedang terbuka untuk panjenengan, sehingga ketika panjenengan berdoa maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, pintu langit itu terbuka jamaah rahimakumullah ketika tengah malam, saat kita berada di sepertiga malam. Di pertengahan malam itu jam 12 Bapak Ibu, jam 12, jam 1 kita bangun, kita sholat, kita berdoa kepada Allah, maka itu peluang dikabulkan lebih besar dibandingkan waktu-waktu yang lain. Maka Nabi berpesan kepada umatnya, jangan tinggalkan sholat qobliyah zuhur, karena saat itu pintu-pintu langit sedang terbuka. Kemudian jamaah rahimakumullah, apabila waktu duhur para sahabat sudah berkumpul, maka Nabi berangkat ke masjid. Kadang Nabi berangkat bawa cucunya yang bernama Al-Hasan dan Husain, jemaah. Kadang dibawa dua-duanya, yang satu gendong dengan tangan kanan, yang satunya digendong dengan tangan kiri Bapak Ibu. Ketika Nabi sholat, kadang mereka ini naik ke punggungnya Nabi, sehingga Nabi kadang sujudnya lama sekali karena menunggu mereka turun dari punggungnya Nabi. Lalu para sahabat mengira bahwa Nabi lupa. Ada juga sahabat yang mengira bahwa Nabi telah meninggal dunia karena saking lamanya sujud Bapak Ibu. Nah, kalau kita lama sujud bukan karena digandoli oleh anak, tapi karena ketiduran. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, setelah sholat duhur biasanya Nabi kultum sebentar. Kalau ada yang ingin disampaikan, Nabi menyampaikan, ya. Tapi kalau nggak ada, biasanya Nabi langsung pulang. Nabi pulang itu bukan ke rumahnya Bapak Ibu, pulang sebentar. Kalau ada orang mengundang makan, biasanya Nabi akan datang ke undangannya. Siapapun yang mengundang makan, walaupun orang miskin, Nabi akan datang, ya kan? Nabi datang. Bahkan Nabi kadang kalau nggak ada orang yang mengundang makan, Nabi SAW bercakap-cakap dengan para sahabatnya sampai masuk waktu asar. Jamaah rahimakumullah, ya. Dan begitulah kegiatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan yang saya sampaikan tadi lebih banyak Nabi lakukan di kota Madinah. Adapun di kota Mekah, Nabi tidak leluasa karena kota Mekah waktu itu masih dalam kekuasaan orang-orang kafir. Jamaah rahimakumullah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Pertanyaannya bebas. Sebenarnya banyak ya. Ini kita masih bahas aktivitas Nabi bangun tidur sampai masuk waktu duhur. Ada aktivitas Nabi setelah sholat duhur, ada aktivitas Nabi setelah sholat asar, ada aktivitas Nabi setelah sholat maghrib, dan aktivitas Nabi setelah sholat isya. Cuman karena waktunya sangat terbatas, jadi kita berhenti aktivitas Nabi sampai waktu duhur, ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.